anak tersebut akan bersatu deh bersama dengan Nano untuk melawan Junko dan juga si Yuri. Apakah pria ini akan dapetin kekuatan juga ya dari si Nano? Hello everybody, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian nih yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah untuk hari ini kita itu akan membahas something yang different, nggak tentang Korea. Tapi kali ini kita itu akan membahas tentang salah satu serial dari Thailand. Kalian itu pasti tahu dong serial apa yang aku maksudkan. Yup, bener banget. Girl from Now Here. Masa sih nggak ada yang kenal sama serial yang satu ini? Gila, ini serialnya itu viral banget. Jadi aku yakin itu pasti banyak banget yang udah kenal dengan serial yang satu ini. Aku udah nonton bagaimana season kedua, dan season keduanya itu bener-bener berbeda banget sama season pertama, sumpah. Di season pertama itu ringan banget. Kita itu nggak dibuat mikir panjang lebar, nggak sama sekali. Tapi di season keduanya otak kita dicuci abis. Kita itu disuruh mikir yang sedalam-dalamnya untuk memecahkan bagaimana teka-teki di balik serial tersebut. Dan di sini aku udah mencoba untuk mecahin. Gila, ini panjang banget, berapa lembar guys. Aku pecahin sendirian. Dan masa sih teori sebanyak ini aku nggak sharing sama kalian? Gak mungkin lah ya, pasti aku akan sharing. But sebelum itu pastikan dulu nih untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Girl from Now Here atau di Thailand dikenal dengan nama Dek Mai itu pertama kali tayang pada Agustus tahun 2018. Jadi film ini merupakan serial antologi thriller horor supernatural yang mengikuti Nano, seorang gadis misterius yang sering pindah sekolah untuk mengungkap skandal setiap sekolah. Dan ada fakta yang lebih creep lagi. Jadi beberapa laporan dari acara itu menyatakan bahwa keseluruhan cerita dari serial itu didasarkan pada realita tentang eksploitasi para gadis yang berasal dari sekolah yang berbeda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasus-kasus yang kita lihat dalam serial Nano, mulai dari kasus pedofil, kasus pemerkosaan, kasus pembulian, kekerasan, dan sebagainya, itu adalah berdasarkan kisah nyata. Dan masing-masing dari episode dipimpin oleh sutradara yang berbeda, yang seringkali mereka itu memberikan perspektif yang segar untuk serial tersebut. Para pemain setiap episodenya juga akan diganti sih, kecuali untuk Nano yang diperankan oleh Kitty Cica Amatayakul yang saat ini berusia 26 tahun. Jujur nih guys, dikarenakan serial yang satu ini aku ngefans banget loh sama yang namanya Kitty. Sampai aku kulik-kulik fakta-fakta dari seorang Kitty. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata nama dari Kitty itu diambil dari nama Hello Kitty. Dan kalian tahu nggak sih fakta tentang Kitty lagi, yang mana ternyata dia itu pada awalnya sih bukan pemain film. Nah pada awalnya dia itu seorang penyanyi. Tepatnya sih dia itu debut dalam sebuah grup. Nama grupnya adalah Kiss Me 5 yang debut pada tahun 2010 dengan 5 orang member. Wah ternyata dia ini merupakan anggota girl group ya. Pantes nih di serial Nano dia itu sering nari-nari gitu. Ternyata dia ini adalah anggota girl group toh. Pantes. Dan mengenai karakter yang ia perankan, kalian tuh pasti bertanya-tanya dong, siapa sih itu Nano? Banyak sekali yang menyebutkan bahwa dia itu adalah hantu. Dikarenakan meskipun telah dibunuh beberapa kali, hidup lagi dan juga hidup lagi. Ini orang siapa sih? Apakah dia itu hantu? Dan lebih spesifik sih, orang-orang itu mengatakan bahwa dia ini merupakan hantu pembalas dendam. Kenapa dia itu disebutkan sebagai hantu pembalas dendam? Karena apa yang dilakukan oleh Nano itu merupakan tindakan balas dendam, yang mana tindakan balas dendam yang dilakukan oleh Nano itu ditujukan kepada orang-orang yang layak mendapatkan hal tersebut. Tapi Cinggu, sebenarnya Nano itu bukanlah seorang hantu. Dan di sini si Kitty itu telah menjelaskan siapa itu sebenarnya Nano. Nano itu bukan hantu dan juga bukan manusia. Dia ini merupakan putri setan atau ular dari Taman Eden yang datang ke bumi untuk memberikan buah terlarang kepada manusia. Ngerti nggak sih yang dimaksudkan dengan buah terlarang itu seperti apa? Jadi buah terlarang itu semacam godaan, yang mana godaan ini itu sebenarnya akan menyesatkan atau menjerumuskannya ke dalam hal yang negatif. Tujuan dari pemberian buah terlarang tersebut adalah tidak lain untuk menguji seberapa jahatnya manusia tersebut. Tapi Cinggu, kalau kalian nonton yang season kedua, ada beberapa hal yang berubah loh guys dari seorang Nano. Yang mana pada season pertama kita ngelihat dia itu tidak punya ekspresi sama sekali, alias dia itu tidak punya rasa kasihan sama sekali tentang apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Tapi di season kedua dia ini mulai menunjukkan rasa kasihan.
terhadap sesuatu yang terjadi kepada seseorang. Misalnya terhadap Yuri. Jadi pada saat itu Yuri ini kayak ngeberikan handphone nih kepada ibunya. Jadi ngelihat Yuri dan juga ibunya, si Nano ini kayak tiba-tiba tertegun gitu. Dia seolah-olah merasakan sesuatu di sini. Dan aku juga melihat penyesalan dari seorang Nano di episode Liberation dan juga di Jenny X sih. Yang mana pada saat itu Jenny X ini kan bilang, apakah aku layak untuk mendapatkan hal ini? Di sana Nano itu kayak tiba-tiba blank gitu. Dia kayak merenungkan apa yang dikatakan oleh seorang Jenny. Dan pada saat episode Liberation juga dia gitu. Dia tuh kayak bingung gitu loh, bimbang dengan apa yang telah diputuskan olehnya. Dan apakah ini akan menjadi pertanda bahwa seorang Nano itu akan berubah dari seorang putri setan menjadi seorang manusia? But sebelum kita bahas tentang hal itu lebih dalam lagi, kita di sini akan ngulik tentang salah satu karakternya yang buat kita di sini itu benar-benar kayak emosi banget. Siapa lagi kalau bukan Yuri? Sebelumnya kita ngelihat bahwa Yuri ini udah it's dead guys, udah pass away, dia itu udah meninggoy. Tapi kenapa nih Yuri itu dapat comeback lagi? Kenapa dia itu dapat hidup? Nah kalau kalian perhatikan openingnya itu sebenarnya udah dijelasin sih kenapa si Yuri itu dapat hidup lagi. Nah di sana kan kita ngelihat nih Nano itu kayak netes darahnya. Nah setelah itu kita akan ngelihat ada bathtub. Di bathtub itu ada bunga-bunga nih. Setelah itu barulah kita ditampilkan ada sesosok wanita yang muncul dari bathtub tersebut. Dan wanita itu adalah seorang Yuri. Jadi karena itulah aku dapat menyimpulkan bahwa di sini Yuri itu hidup dikarenakan darah dari Nano. Karena cinggu, kalau kalian perhatikan bagaimana Yuri meninggal, pada saat itu sebelum Yuri ini meninggoy, Nano yang akan di-kill dulu nih sama dua temen fake dari seorang Yuri. Jadi setelah Nano ini meninggoy, nanti kan teman-temannya ini naruh nih si Nano itu di bathtub. Dan pada saat itu setelah dua pria jahat ini melakukan hal yang buruk kepada wanita atau teman dari seorang Yuri ini, nanti Yuri yang akan di-kill sama dia di bak mandi tersebut. Jadi, dikarenakan Yuri di-kill di bak mandi itu, pas saat dia kayak gak kesulitan bernapas gitu, pasti dong darah-darah dari Nano itu akan masuk dalam mulutnya. Jadi darah dari Nano ini yang akan membuatnya hidup dan membuatnya menjadi seorang setan seperti yang sekarang ini. Dan dengan kehadiran Yuri sebenarnya akan menjadi penghalang yang besar sih bagi seorang Nano. Karena di setiap episode kalian tuh pasti melihat bahwa Yuri itu terus ngebuat kekacauan. Jika tidak ada si Yuri ini, maka guru yang ada di episode Liberation itu tidak akan meninggoy seperti itu. Kalau nggak ada si Yuri, maka si Kei yang menjadi senior itu tidak akan mendapatkan hukuman yang sekejam itu nih guys. Dan kalau nggak ada Yuri, sebenarnya ya Jenny X itu tidak akan mendapatkan hukuman yang seperti itu juga. Dan kalau nggak ada Yuri, sebenarnya Minnie itu tidak akan pernah meninggoy dengan cara yang seperti itu. Karena Nano sendiri itu tidak pernah sangat kejam banget. Si Nano ini akan hukumnya itu di dunia lain. Misalnya nih dengan apa yang terjadi dengan Minnie. Minnie kan berulang kali ditampilkan dia itu seperti berada di dalam neraka lah. Dia itu mendapatkan hukuman atas apa yang ia lakukan. Tapi hukuman yang didapatkan oleh seorang Minnie itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Hanya saja berada di imajinasinya semata. Dan kalian juga tahu tentang apa yang terjadi kepada para siswa reuni. Mereka kan juga pada dihukum nih. Tapi pas saat keesokan paginya mereka semua fine-fine aja, baik-baik aja. Aib-aib mereka juga tetap disimpan sama Nano, nggak dipublish sama Nano. Jadi intinya adalah Nano itu kalau menghukum juga nggak terlalu kejam gitu. Beda sama Yuri. Yuri mah udah kelewatan batas banget. Dia itu paling kejam banget guys, serius. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih guys. Apakah si Nano ini akan menjadi seorang manusia? Kalau menurut aku secara pribadi jujur, aku itu yakin bahwa Nano itu akan menjadi seorang manusia. Kenapa? Ada banyak alasan. Yang pertama adalah dikarenakan emosi dari Nano di sini udah tumbuh dalam jiwanya. Yang mana jiwa dari Nano itu biasanya kosong, gak ada emosi sama sekali, tapi sekarang udah ada emosinya guys. Yang kedua adalah dikarenakan luka dari Nano itu sulit banget untuk sembuh. Biasanya luka dari Nano itu cepet banget sembuhnya, tapi sekarang itu kayak lama banget. Jadi ini yang buat aku yakin bahwa si Nano itu kayaknya akan jadi manusia deh. Selain itu, teori dari serial Girl From Now Here ini juga lumayan mirip loh dengan teori dari serial Lucifer yang musim kelima. Jadi Lucifer sendiri itu merupakan raja neraka yang punya keabadian sebagai seorang iblis. Nah nantinya Lucifer ini akan jatuh cinta pada seorang manusia yang namanya adalah Chloe yang sudah membuat Lucifer ini rentan. Meskipun belum diketahui apakah hidup dengan detektif pembunuhan akan melucuti umur panjangnya yang tidak wajar. Lalu ada juga seorang penggemar yang telah membuat teori bahwa Lucifer memohon kepada Tuhan untuk membuatnya menjadi seorang manusia dan menjalani hari-harinya sebagai manusia bersama dengan orang yang dicintai. Dengan demikian, yaitu dapat menua bersama dengan Chloe. Jadi teori dari yang dibuat oleh penggemar Lucifer itu mirip banget dengan teori yang dibuat oleh para penggemar dari Girls From Now Here. Dan Cinggu, cerita dari film Lucifer
dan juga Chloe ngingetin kita akan Nano dan juga Yuri. Dalam episode True Love, Nano dan Yuri itu menjadi pasangan yang perfect match. Dan selain itu nih guys, dalam episode untuk yang True Friends, Nano dibuat merasakan emosi dikarenakan Yuri. Jadi dari hal ini aku itu bertanya-tanya, apakah pada akhirnya Nano ini akan tetap bermusuhan dengan seorang Yuri, atau pada akhirnya mereka itu akan menjadi best friend? Kalau menurut kalian bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita akan next ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah akan ada season ketiga? Kalau kalian nanya aku, jujur, aku pasti akan bilang pasti ada. Sotoy banget ya guys. Kenapa sih aku yakin akan ada season ketiga? Alasan yang pertama adalah dikarenakan apa yang dikatakan oleh Nano pada saat akhir-akhir di episode terakhir gitu. Jadi di saat itu Nano itu mengatakan bahwa dunia dengan kebebasan mutlak, tempat orang-orang main hakim sendiri. Masihkah dunia membutuhkanku setelah ini? Of course masih banget dong ngebutuhin Nano, karena sekarang dunia itu lagi dalam bahaya. Karena Yuri dan juga Junko itu lagi bebas nih guys. Kalau nggak ada Nano, siapa yang akan menghentikan mereka? Bisa kalian menghentikan mereka? Nggak bisa sama sekali. Yang bisa menghentikan mereka adalah Nano sendiri. Dan juga untuk prediksi tentang bagaimana season ketiga, aku ngerasa sih bahwa Yuri dan Nano kayaknya akan benar-benar punya konflik deh. Entah kenapa, aku ngerasa bahwa Yuri akan membawa masalah yang besar, terutama dengan penghakiman. Nano sepertinya akan memberikan hukuman kepada Yuri atas kemunafikannya selama ini. Karena sejatinya Yuri itu tidak benar-benar mendapatkan hukumannya loh guys. Ya aku tahu bahwa dia itu kan meninggal ini setelah dia mengkhianati sahabatnya. Tapi aku rasa akan ada hukuman yang lebih pedas lagi deh buat seorang Yuri. Terlebih dengan apa yang telah dilakukan kepada orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan hukuman seperti itu. Dan gak hanya tentang Yuri aja sih guys. Kalian itu pasti ingat dong dengan anak yang dikandung oleh seorang Nanai. Enggak dikandung lagi sih, tapi udah lahir sekarang anak dari Nanai. Nah anak itu sebenarnya siapa sih yang punya? Nano atau bukan nih? Banyak dari orang-orang berpendapat bahwa itu bukan anak Nano. Tapi cinggu, kalau kalian melihat bagaimana postingan dari pemain Nanai sendiri, yaitu James, dia itu udah bilang bahwa itu merupakan anaknya bersama dengan Nano. Dan pasti mereka itu akan hadir dong di season ketiga. Dan setelah melihat bagaimana postingan dari James, banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwa kayaknya anak tersebut akan bersatu deh bersama dengan Nano untuk melawan Junko dan juga si Yuri. Lalu apakah anak ini juga punya power seperti Nano? Of course punya dong, pasti punya power nih. Ada banyak alasan kenapa anak tersebut punya power. Yang pertama adalah dia itu bisa loh guys hidup di dalam seorang tubuh pria, yang mana tubuh pria ini nggak ada rahim. Bisa banget dia hidup. Kan aneh banget nih. Yang kedua adalah dia itu lahirnya cepat banget. Padahal si Nanai juga nggak hamil selama 9 bulan. Tapi pas saat Nanai itu mau melahirkan anak tersebut, anaknya tiba-tiba lahir dong. Ini berarti bahwa anak tersebut emang punya kekuatan gitu. Yang ketiga adalah setelah berkali-kali mau digugurin, udah minum pil ini, minum pil itu, gebenturin dirinya mungkin, tapi tetap aja hidup. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa dia emang punya power, dan aku rasa powernya juga cukup besar sih. Terus gimana nih ya pada akhirnya, apakah Nano akan comeback lagi bersama dengan keluarga kecilnya, yaitu Nanai dan juga sang anak? Nano ayo dong balik dong, kasihan tuh ya istrinya nunggu di rumah gitu ya, jagain anak. Kita akan melihat bagaimana keluarga tersebut, apakah mereka akan bersatu kembali atau bagaimana ya. Dan di sini banyak orang yang juga bertanya-tanya tentang pria yang ngejilat darah dari Nano secara nggak sengaja saat dia itu menjilat ice cream. Apakah pria ini akan dapetin kekuatan juga ya dari si Nano? Karena darah dari Nano itu kan bisa membuat kita mendapatkan kekuatannya juga. Kayak Yuri itu kan dapetin kekuatan dari Nano, dan kayak aku juga dikarenakan minum darah dari Nano, kayaknya aku akan jadi psycho juga seperti Nano. Enggak lah ya, bercanda guys, kidding. Oke, sekian aja untuk hari ini. Kita tadi udah ngebahas mengenai teori konspirasi dari Girl From Nowhere, panjang lebar banget. Gimana nih dengan teori kalian? Sama nggak teori yang kita punya? Kalau sama, komen di kolom komentar ya. Dan aku juga sangat menantikan bagaimana season ketiga, dan juga gak sabar banget nih untuk melihat bagaimana season ketiga. Jujur sih aku juga cukup kecewa banget dengan season kedua. Yang buat aku kecewa mungkin dikarenakan kehadiran Yuri ya. Yuri itu buat emosi banget sumpah. Yuri, I hate you. Dan dari hal ini dapat kita simpulkan, yang memerankan karakter Yuri, semangat Anda itu telah berhasil ngebuat para penonton menjadi geram dan juga marah dengan Anda. Kemunafikan dari seorang Yuri itu bener-bener buat darah tinggi sumpah. Sekian aja ya untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Bye.